Dalam Injil Markus, Yesus membuat janji yang mencolok. Ia berkata kepada para pengikutnya bahwa mereka yang percaya kepadanya akan melakukan mukjizat dengan menggunakan namaku. Mereka akan mengusir roh jahat. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, itu tidak akan mencelakai mereka. Mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Beberapa tanda mukjizat ini telah menjadi praktik ritual utama bagi orang-orang Kristen Pentakosta dan karismatik. Berbicara dalam bahasa roh, penyembuhan, dan pengusiran roh jahat masih dipraktikkan dalam kebaktian Pentakosta dan karismatik di seluruh dunia. Tetapi bagaimana dengan memegang ular? Nah, yang satu ini sebenarnya tidak pernah benar-benar menyebar, kecuali pada segelintir gereja Pentakosta di pegunungan Appalachian di Amerika Serikat. Mereka menangani ular berbisa yang masih hidup saat kebaktian sebagai bentuk demonstrasi iman, dengan keyakinan bahwa jika Alkitab mengatakan orang percaya sejati akan memegang ular, maka melakukannya adalah ujian dan kesaksian, bukti fisik bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri mereka. Saat ini di Amerika Serikat, hanya ada sekitar 100 gereja Kristen kecil dan independen, di mana praktik memegang ular berbisa masih lazim. Gereja-gereja independen ini biasanya mengidentifikasi diri dengan dua denominasi, Gereja Elohim dan Gereja Nubuat Elohim, yang keduanya termasuk dalam lingkup besar kekristenan Pentakosta dan karismatik. Cabang-cabang ini sebenarnya sangat besar. Kekristenan Pentakosta mencakup denominasi besar dunia seperti Sidang Jemaat Elohim dan Gereja Elohim dalam Kristus, yang masing-masing memiliki jutaan anggota. Namun keduanya tidak mengakui gereja-gereja pemegang ular ini. Para pemimpin Pentakosta telah menolak praktik memegang ular selama beberapa dekad, dan mereka tidak menganggapnya sebagai bentuk ibadah yang dapat diterima. Praktik ini juga ilegal di setiap negara bagian, kecuali Virginia Barat. Gereja-gereja pemegang ular tersebar di seluruh wilayah Appalachia, biasanya terletak di kota-kota pegunungan Virginia Barat, Kentucky, dan Tennessee. Ada juga beberapa di bagian tenggara, sejauh Florida Tengah, Georgia, dan Alabama. Namun secara umum, gereja-gereja pemegang ular sangat regional, terbatas di wilayah pegunungan Appalachian. Kebaktian mereka tidak sepenuhnya berpusat pada ular. Wujudnya mirip dengan gereja fundamentalis lain yang bisa ditemukan di Amerika Serikat. Kebaktian biasanya mencakup musik pujian dan seorang pengkhotbah yang berdiri memberikan khotbah berdasarkan satu bagian dari kitab suci. Namun, seperti kebaktian Pentakosta dan karismatik lainnya, ibadah mereka juga melibatkan karunia-karunia rohani. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ralph Hood dan W. Paul Williamson yang selama 15 tahun melakukan penelitian etnografis di gereja-gereja pemegang ular, kadang seluruh khotbah hanya berlangsung 1 atau 2 menit sebelum para jemaat mulai menunjukkan praktik-praktik karismatik ini. Berbicara dalam bahasa roh atau bergetar karena merasa dipenuhi oleh roh. Sang pengkhotbah bisa saja kembali berkhotbah kapan saja, sementara orang-orang berseru, menari, dan berbicara dalam bahasa roh. Kadang ular sama sekali tidak muncul, namun seringkali di tengah kebaktian, sekelompok pria akan membawa kotak kayu khusus yang berisi ular berbisa dan meletakkannya di depan gereja. Seorang jemaat kemudian mungkin akan memegang seekor ular, bersaksi tentang pengalaman rohani yang sedang ia rasakan. Bagaimana Elohim bergerak atas dirinya dan melindunginya dari bahaya. Di gereja-gereja ini, memegang ular dianggap sebagai bukti bahwa seseorang memiliki iman penuh kepada Elohim dan Alkitab sebagai firman Elohim. Itu juga merupakan tanda bahwa mereka telah diberkati oleh Roh Kudus yang hadir secara nyata di dalam tubuh mereka. Kehadiran ini, yang dirasakan secara fisik oleh orang percaya, dianggap sebagai tanda atau manifestasi bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam tubuh mereka dan menjaga mereka dari kemungkinan gigitan ular. Selama beberapa dekade, para sarjana memperdebatkan apakah praktik ibadah karismatik seperti berbicara dalam bahasa roh atau memegang ular memerlukan keadaan transdisosiatif. Pada tahun 70-an, seorang antropolog bernama Felicitas Goodman berpendapat bahwa hal itu memang memerlukan keadaan trans. Namun kemudian ahli bahasa William Samarin membantah keras dengan mengatakan bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah perilaku sosial yang dipelajari dan tidak memerlukan keadaan trans. Penelitian-penelitian berikutnya mencoba menjawab pertanyaan ini dengan data eksperimental, mengukur detak jantung, pernapasan,
dan gelombang otak. Tetapi hasilnya tidak menemukan perbedaan fisiologis yang konsisten antara berbicara dalam bahasa roh dan berbicara biasa. Dalam pembahasan tentang bahasa roh, seorang sarjana bernama Nicholas Harkness berpendapat bahwa bentuk bahasa roh yang mirip trance justru merupakan bentuk yang lebih jarang. Hood dan Williamson mengambil posisi tengah. Mereka berpendapat bahwa kita sedang melihat semacam keadaan disosiasi terfokus yang dipelajari secara budaya dan nyata secara fisiologis, dipandu oleh isyarat sosial, ritual, dan kepercayaan. Para jemaat tahu bagaimana memasuki, memperdalam, dan keluar dari keadaan tersebut. Hood dan Williamson juga melaporkan bahwa gereja pemegang ular membedakan antara memegang karena iman, yaitu sebagai bentuk ketaatan pada kitab suci, dan memegang karena pengurapan, yang digambarkan sebagai perasaan fisik Roh Kudus yang bergerak atas diri mereka. Beberapa penelitian mencoba mengukur apa yang terjadi secara fisiologis dalam keadaan pengurapan ini. Pada tahun 90-an, seorang pendeta pemegang ular bernama Lon Peck secara sukarela mengikuti penelitian IG saat mencoba merasakan pengurapan, dan aktivitas otaknya berubah dari pola tenang dan meditatif menjadi pola yang sangat fokus dan terangsang, mirip dengan keadaan hipnosis. Penelitian lain pada dekade yang sama menganalisis sampel darah dari para jemaat setelah kebaktian, dan ditemukan lonjakan besar pada kadar adrenalin, endorfin, dan kortisol, menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai pengurapan itu disertai dengan lonjakan kimia tubuh penuh yang menumpulkan rasa takut dan sakit. Namun hal ini tidak berarti bahwa para pemegang ular kehilangan kesadaran. Bahkan di tengah pengurapan, banyak yang tetap fokus dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, berkhotbah, bersaksi, dan menanggapi jemaat. Hood dan Williamson juga menyalin khotbah spontan selama kebaktian pemegang ular. Seorang jemaat berkata bahwa Alkitab mengatakan mereka akan memegang ular. Ia menambahkan bahwa firman itu berarti apa yang dikatakannya dan tidak akan berubah, tidak untuk dirinya, tidak pula untuk orang lain. Firman Elohim adalah benar. Seorang pemegang ular lain mengatakan bahwa menangani ular adalah ujian yang menentukan keselamatan mereka. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya, dan jika kamu benar-benar percaya, kamu akan melakukannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan binasa dan masuk neraka. Bagi mereka, ketaatan terhadap kitab suci adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Memegang ular adalah bukti iman sejati, tanda bahwa seseorang hidup sesuai dengan firman Elohim secara harfiah. Banyak yang berbicara dengan campuran keyakinan dan kesadaran akan bahaya maut saat mereka memegang ular, dengan ungkapan seperti, ada maut di dalam kotak itu, atau rasanya seperti memeluk kematian dan tidak takut padanya. Dan terkadang memang ada yang digigit. Dalam satu rekaman, ketika seorang pemegang ular sedang diserang, ia berkata, melalui gigitan ular ini, dia akan menjaga kami. Jangan khawatirkan aku. Jangan menangis ketika aku meninggalkan dunia ini. Bersukacitalah, aku akan bersama Yesus. Ketika seseorang digigit, kebaktian langsung berubah dari pujian yang ekstatis menjadi doa penyembuhan ilahi. Semua doa difokuskan pada orang yang digigit, memohon agar Elohim menjaga dan menolongnya melewati rasa sakit dan racun. Mereka meletakkan tangan atas orang itu dan sering menggunakan pengobatan tradisional untuk membersihkan dan membalut luka. Hood dan Williamson menulis bahwa dalam lebih dari 15 tahun penelitian lapangan dan menghadiri ratusan kebaktian, mereka menyaksikan tidak lebih dari 25 gigitan ular. Dalam setiap kasus, orang yang digigit selalu mendapatkan perhatian khusus berupa doa, dukungan langsung, dan kontak pribadi yang berkelanjutan setelahnya. Berlawanan dengan dugaan banyak orang, mereka yang digigit tidak dianggap gagal dalam iman. Justru sebaliknya, bertahan dari gigitan sering membuat mereka dihormati sebagai orang yang terbukti bersedia menderita, bahkan mati demi imannya. Para peneliti melaporkan bahwa kabar tentang gigitan serius menyebar cepat di jaringan gereja pemegang ular yang erat dan menjadi bahan perhatian bersama sekaligus penegasan ulang akan risiko yang mereka hadapi. Mereka menulis bahwa para pemegang ular tidak naif terhadap bahaya dari praktik mereka. Mereka sangat memahami bahwa bagian Markus pasal 16 tidak menjanjikan bahwa ular tidak akan menggigit, tetapi hanya bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus akan memegangnya. Lalu dari mana asal tradisi ini? Tradisi memegang ular tumbuh dari gelombang kebangunan rohani yang melanda komunitas Kristen Amerika pada awal abad ke-19.
Itu adalah bagian dari perubahan besar menuju gaya ibadah yang lebih injili dan emosional di Amerika bagian timur, terutama di wilayah Appalachia dan Selatan. Kaum Metodis dan Baptis berkumpul dalam kebangunan rohani besar di luar ruangan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, ibadah bisa menjadi sangat emosional dan fisik. Inilah yang dikenal sebagai kebangunan besar kedua dalam sejarah keagamaan Amerika, yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai gerakan kekudusan. Gerakan kekudusan, yang terutama muncul dari tradisi Metodis selama era kebangunan ini, mengajarkan bahwa orang percaya dapat hidup tanpa dosa melalui pengalaman pribadi yang mendalam akan pengudusan, suatu transformasi rohani yang disebut sebagai berkat kedua dari Roh Kudus. Setelah menerima berkat kedua ini, seseorang tidak lagi berdosa secara kodrati. Sebagian penganut gerakan kekudusan mengajarkan bahwa pengalaman ini diikuti oleh pekerjaan kasih karunia ketiga, yang kadang disebut baptisan roh. Banyak orang Pentakosta yang berasal dari gerakan kekudusan percaya bahwa baptisan dalam Roh Kudus menghasilkan tanda-tanda mukjizat yang terlihat sebagai bukti kehadiran roh. Pada awal tahun 1900-an, seorang pengkhotbah bernama Charles Fox Parham mulai mengajarkan bahwa bukti yang tak terbantahkan dari baptisan roh adalah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa roh. Ajarannya segera menyebar melalui jaringan kebangunan rohani di seluruh negeri, mengajarkan doktrin baru tentang baptisan roh melalui bahasa roh. Dalam kebangunan-kebangunan ini, orang berbicara dalam bahasa roh, jatuh ke tanah, menari, bergetar, dan berseru saat mereka merasakan kuasa Roh Kudus bergerak di dalam tubuh mereka. Penyembuhan iman dan pertobatan spontan menjadi ciri khas dari gerakan ini. Para Pentakosta awal juga berpegang pada Markus pasal 16 sebagai semacam daftar tanda-tanda yang menunjukkan keaslian baptisan dalam Roh Kudus. Dan disinilah praktik memegang ular mulai muncul. Menangkap dan memegang ular sebenarnya sudah menjadi kebiasaan rakyat di wilayah pegunungan Appalachian pada masa itu. Tetapi kemungkinan besar belum memiliki makna religius. Namun, pada awal tahun 1900-an, mulai muncul laporan-laporan media tentang jemaat gereja yang memegang ular sebagai bagian dari ibadah mereka. Salah satu artikel dari surat kabar Fort Worth Star-Telegram tahun 1913 menyebutkan seorang pendeta yang meninggal karena gigitan ular saat kebaktian kebangunan rohani. Kasus-kasus terpisah ini menunjukkan bahwa pada tahun 1910-an, praktik memegang ular mulai muncul secara alami di antara kelompok Pentakosta garis keras. Pada musim panas tahun 1914, seorang pengkhotbah buta huruf yang berapi-api bernama George Hensley mengadakan kebangunan rohani di Cleveland, Tennessee, pusat gerakan Church of God. Hensley bukan seorang teolog. Ia adalah mantan buat minuman keras ilegal yang bertobat menjadi pengkhotbah kekudusan, digerakkan oleh keyakinan bahwa janji-janji dalam Markus pasal 16 harus ditafsirkan secara harfiah. Pada tanggal 12 September tahun 1914, sebuah catatan anonim muncul di majalah Church of God. Saudara George Hensley sedang mengadakan kebangunan rohani di Tabernacle Cleveland, Tennessee. Kuasa telah turun dan banyak jiwa berseru kepada Elohim. 2 kali selama kebaktian, para orang kudus telah memegang ular. Surat kabar segera memberitakan peristiwa ini, dan Hensley menjadi sensasi di wilayahnya. Bagi banyak orang, kebangunannya dianggap sebagai bukti nyata bahwa seluruh daftar tanda-tanda yang dijanjikan kepada orang percaya dalam Markus pasal 16 sedang digenapi di zaman mereka sendiri. Bahkan pengawas denominasi Church of God, A.J. Tomlinson, menghadiri salah satu kebaktian dan menulis kesaksiannya. Pada malam Jumat, di sana ada seseorang yang membawa seekor ular derik yang buas. Kuasa Elohim dinyatakan dengan sukses. Beberapa orang memegangnya dan tidak seorang pun terluka. Beberapa digigit, tetapi tidak mengalami kerusakan. Sensasi itu begitu besar, sehingga orang luar menjadi bersemangat dan ingin mengujinya lebih jauh. Pada masa-masa awal ini, banyak orang menerima praktik memegang ular sebagai tanda mukjizat. Beberapa gereja bahkan mulai mempraktikkan tanda lain yang dijanjikan dalam Markus pasal 16, bahwa jika seseorang meminum racun dan benar-benar percaya, mereka tidak akan celaka. Hingga kini masih ada beberapa gereja di Appalachia yang menyediakan wadah kecil berisi racun strychnine di altar. Senyawa kimia beracun dengan rasa sangat pahit yang biasa digunakan sebagai pestisida.
Namun, pada tahun 30-an, para pemimpin denominasi Pentakosta mulai mempertanyakan praktik memegang ular dan meminum racun, dengan alasan bahwa hal itu berbahaya dan tidak perlu. Mereka berpendapat bahwa 3 tanda lainnya sudah cukup sesuai dengan yang diharapkan secara alkitabiah. Mengapa ular akhirnya ditinggalkan? Karena gerakan Pentakosta mulai berkembang pesat. Gereja-gereja mereka menjadi lebih besar, lebih terorganisasi, dan semakin terlihat oleh gereja-gereja lain maupun media. Para Pentakosta sudah sering dicemooh dan dianggap memiliki gaya ibadah yang kacau dan tidak saleh. Ketika jumlah pengikut bertambah, para pemimpin gereja mulai berusaha membuat gereja mereka tampak lebih terhormat di mata publik. Itu berarti mengurangi praktik-praktik yang dianggap kontroversial, baik memegang ular maupun berbicara dalam bahasa roh. Untuk menjelaskan proses ini, para ahli agama sering mengutip sosiolog Max Weber dengan konsep routinization of charisma atau pelembagaan karisma. Weber berpendapat bahwa ketika sebuah gerakan baru dimulai, ia digerakkan oleh semangat karismatik yang kuat dan otoritas para pemimpin karismatik. Namun seiring pertumbuhannya dan menjadi lebih teratur, energi mentah itu berubah menjadi rutinitas, aturan, dan lembaga. Dengan kata lain, sisi-sisi radikal dari gerakan itu mulai dihaluskan agar dapat bertahan dan diterima secara sosial. Namun, bagi denominasi yang tetap mempertahankan praktik ini, seperti Church of God dan Church of God of Prophecy, hal tersebut dianggap sangat penting. Itu dianggap satu-satunya cara membaca Alkitab dengan benar, yaitu memastikan bahwa seseorang berpegang pada keyakinan bahwa Alkitab 100% adalah firman Elohim yang tidak salah dan harus ditafsirkan secara harfiah. Menurut pengawas Church of God, A.J. Tomlinson, gereja berdiri atas seluruh Alkitab yang ditafsirkan dengan benar dan merupakan kesalahan besar jika bagian tentang bahasa roh dan ular dihapuskan. Sekarang, praktik memegang ular memang selalu kontroversial dan juga telah dilarang di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 1940, negara bagian Kentucky menjadi yang pertama melarang praktik memegang ular untuk tujuan keagamaan. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah hal itu seharusnya dilindungi oleh amandemen pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan beragama? Pengadilan menjawab dengan tegas, tidak, kecuali di West Virginia, di mana praktik ini masih legal. Menurut penelitian Hood dan Williamson, pengadilan memutuskan bahwa negara boleh mengatur perilaku keagamaan, bukan keyakinan, jika ada alasan yang sangat penting. Melindungi orang beriman agar tidak digigit, cacat, atau mati dianggap alasan yang cukup kuat bagi banyak negara bagian. Namun, hukum terhadap praktik memegang ular jarang benar-benar efektif. Jadi, seberapa berbahaya sebenarnya praktik ini? Sangat berbahaya, benar-benar berbahaya. Para peneliti melaporkan bahwa di beberapa gereja terlihat jari yang hilang atau anggota tubuh yang lumpuh akibat gigitan ular dalam praktik iman mereka. Gigitan memang terjadi. Dalam penelitian selama 15 tahun, ditemukan sekitar 25 kasus gigitan ular. Data menunjukkan bahwa para penganutnya hampir selalu selamat, tetapi banyak juga yang meninggal. Para peneliti mencatat sedikitnya 89 orang yang meninggal akibat gigitan ular di gereja-gereja ini. Kemungkinan besar angka sebenarnya lebih tinggi karena banyak kasus awal tidak tercatat. Salah satu alasannya adalah jumlah bisa yang dikeluarkan ular. Sebagian besar ular yang digunakan berasal dari keluarga pit viper, seperti ular derek kayu, timber rattlesnake, canebrake, copperhead, dan cottonmouth. Seekor copperhead dewasa panjangnya sekitar 61 hingga 91 cm dan membawa sekitar 40 hingga 70 mg bisa. Dalam satu gigitan, ular ini menyuntikkan sekitar 1/4 hingga 3/4 dari jumlah tersebut. Sedangkan dosis mematikan bagi manusia dewasa sekitar 100 mg. Jadi satu gigitan biasanya tidak cukup untuk membunuh orang dewasa. Selain itu, menurut ahli reptil di Kentucky Reptile Zoo, banyak ular yang digunakan dalam kebaktian dipelihara dalam kondisi buruk. Ular yang stres dan kekurangan gizi cenderung tidak menggigit, dan jika menggigit pun, mereka seringkali tidak mampu menyuntikkan banyak bisa. Kini, memanggil layanan darurat 911 sudah lebih dapat diterima dibandingkan dulu. Para peneliti juga mencatat bahwa para pendeta muda semakin menganggap penolakan terhadap bantuan medis sebagai hal yang ketinggalan zaman.
Kematian beberapa pemegang ular terkenal telah mendorong refleksi, dan banyak yang kini berpendapat bahwa Alkitab hanya memerintahkan untuk memegang ular, bukan menolak pertolongan medis darurat. Gereja-gereja pemegang ular di Amerika Serikat kini beroperasi dengan tenang, mengikuti aturan mereka sendiri, seringkali bertentangan dengan hukum. Meskipun hanya belasan jemaat yang masih melakukannya, tradisi ini tetap menjadi sorotan publik. Biasanya setelah terjadi tragedi, ketika seorang pendeta atau jemaat meninggal akibat gigitan ular. Pada tahun 2013, National Geographic menayangkan seri 16 episode berjudul Snake Salvation yang mengikuti pendeta Kentucky, Jamie Coates, dan jemaatnya. Setahun kemudian, Coates meninggal karena gigitan ular setelah menolak perawatan medis. Bagi media, praktik ini dipandang sebagai tontonan aneh. Namun bagi para ahli agama, ini adalah contoh dari apa yang disebut praktik keagamaan yang diwujudkan melalui tubuh, embodied religious practice. Menurut para sarjana seperti Nancy Ammerman dan Meredith McGuire, agama bukan hanya sesuatu yang diyakini di dalam pikiran, melainkan sesuatu yang dijalani melalui tubuh, melalui kebiasaan, sensasi, gerakan, dan tindakan yang membuat iman terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam gereja-gereja pemegang ular, bentuk perwujudan iman ini paling jelas terlihat dalam apa yang disebut pengurapan. Saat Roh Kudus dikatakan sedang bergerak atas seseorang. Para pemegang ular menggambarkannya secara sangat fisik, merasakan kehangatan menjalar di tubuh, tangan bergetar, atau sensasi seperti aliran listrik dari kepala hingga kaki. Ketakutan memudar digantikan oleh rasa perlindungan dan tujuan yang luar biasa. Gereja-gereja pemegang ular adalah contoh sempurna bagaimana kisah religius yang kompleks seringkali disederhanakan menjadi konten untuk menarik perhatian dan kemarahan publik. Tergantung siapa yang memberitakan, peristiwa yang sama bisa tampak seperti dua dunia yang sepenuhnya berbeda. Kata Maria, Yesus bangkit di pagi hari Minggu itu. Maut telah dikalahkannya, kubur kosong jadi bukti. Kata murid, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memperlihatkan dirinya, makan dan minum bersama. Aku tidak percaya, belum kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Di hari itu Yesus datang, 8 hari kemudian, berdiri di dalam ruangan, buktikan bekas lukanya. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Dia bangkit dari kematian, Tuhan dan Dewaku yang hidup, Sang Raja semesta alam, Juru Selamat dunia. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku
menjujur